Masuk ke karaoke, lagu pertama 3 lagu, lagu pop tak juga tenang. Masuk lagu dangdut tak juga tenang. Masuk lagu India. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Semuanya mengangguk. Akhirnya ketenangan tak juga dapat. Lalu maka dimakanlah pil anjing gila. Bapak ibu tahu dulu kalau ada anjing gila kena rabies, diikat pakai rantai besi tak mempan, dikasih pil R, Rohypnol. Ketika sudah dimasukkan pil itu ke mulutnya, dia pun tenang. Sekarang pil anjing gila itu dimakan oleh orang waras. Yang sudah anjing pun tak mau lagi makannya, itu dimakan oleh orang waras. Bayangkan. Padahal dalam Islam diajarkan ketenangan itu ada pasangan. Ada pada pasangan hidup. Oleh sebab itu ada ungkapan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maka jangan jauh-jauh mencari ketenangan. Karena ketenangan itu ada pada pasangan hidup. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tapi dua makhluk ini berbeda. Sampai-sampai orang barat mengatakan, yang ini datang dari planet Mars, yang ini datang dari planet Venus. Yang laki-laki datang dari planet Mars, yang perempuan datang dari planet Venus. Manusia yang berbeda dari mulai bentuknya, rupanya, wajahnya, pakaiannya, makanannya berbeda. Lalu apa yang menyatukan mereka berdua ini? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalian dipersatukan oleh dua, mawaddah wa rahmah. Seringkali dalam terjemahan diartikan mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Memang kalau kita baca terjemahnya, kalian disatukan laki-laki dan perempuan dengan cinta dan kasih sayang. Tapi ketika kita ditanya dalam bahasa Indonesia, apa itu cinta? Apa itu kasih sayang? Cinta ya cinta, kasih sayang ya kasih sayang. Padahal kalau dilihat dalam makna bahasa Arab lebih sempurna, mawaddah fisik. Mawaddah itu fisik, bentuk rupa, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Sedangkan rahmah non fisik yang ada di dalam hati manusia. Kalau bapak ibu tengok pasangan umur 80, 70 masih tetap setia, itu yang ada bukan lagi mawaddah, tapi dia ada di dalam adalah rahmah, kasih sayang. Itulah yang membuat orang, datuk kita, nenek kita masih tetap cinta abadi. Kenapa begitu? Karena yang ada adalah mawaddah wa rahmah. Mawaddah fisik, rahmah non fisik. Mawaddah menengok kelebihan, sedangkan rahmah menerima segala kekurangan. Maka ketika orang mencari kelebihan, dia tidak bisa menerima kekurangan. Betul kata pepatah Arab, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, maka seumur hidup tak akan mendapat kawan. Man talaba akhan bila aibin. Siapa yang mencari kawan yang tak punya aib, baqiya bila akhin, maka sampai akhir hayat tak akan punya sahabat. Kenapa begitu? Karena orang baru bisa bersama ketika dia dapat menerima segala kekurangan. Mawaddah menengok kelebihan, rahmah menerima segala kekurangan. Memang betul, waktu pertama kali akad nikah, pertama kali berjumpa, penuh dengan kelebihan. Kelebihan. Persis seperti yang diungkapkan dalam pepatah-pepatah Melayu yang selalu diucapkan pada acara pernikahan. Rambutnya bakma yang terurai, bibirnya bak delima merekah, rambutnya bakma yang terurai, pipinya bak pauh dilayang, alis matanya bak semut beriring. Kapan itu? Masa-masa yang indah. Hari berganti, musim berubah, semuanya pun berganti. Bulu mata yang dulu macam semut beriring, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mulai macam PNS bubar barisan. Yang dulu katanya bak delima merekah, mulai berubah macam semangka hampir busuk. Semuanya mengalami perubahan. Satu-satunya bunga yang tak berubah. Bunga semua berubah. Pertama kuntum, lalu mekar, layu, mati. Pertama kuntum cantik, lalu mekar, indah, harum semerbak. Habis itu layu, mati. Satu-satunya bunga yang tak layu hanya satu, bunga plastik. Oleh sebab itu banyak laki-laki menginginkan istrinya seperti bunga plastik yang tak layu-layu. Perempuan pun ingin menjadi bunga yang tak layu. Akhirnya bagaimana? Diperiksa wajah perempuan itu zaman sekarang 5% saja yang asli, sisanya plastik semua. Masuklah plastik ke wajah dalam bentuk silikon. Hidung pesek, ingin tetap bertahan mancung, disuntikkan plastik ke dalam. Akhirnya mancung, bertahan 2 bulan. Habis itu turun ke bawah, panjang macam belalai gajah. Dagu ingin pula lusung pipit, suntikkan plastik ke dalam. 2-3 tahun turun,
hidung turun, dagu turun, pas macam nenek sihir. Menengok wajah di cermin, bukan main lagi. Dulu bulu mata macam semut beriring, sekarang berserak, ingin rapi, diambil pisau silet. Kata si suami, Ustaz sudah mengatakan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, la'anallahul mutanammisat. Allah melaknat perempuan yang mencukur, mencabut bulu mata. Kenapa dicukur? Merapikan aja sedikit. Banyak-banyak istighfar kan diampunkan Allah. Ingin merapikan. Akhirnya terpotong semua. Setelah dipotongnya habis, dia pun takut menengok. Macam hantu. Ambil spidol, luruskan. Ada spidol khusus untuk alis mata. Habis itu pergi undangan. Lupa membawa payung. Hujan gerimis. Turun dia ke bawah. Pulang ke rumah, mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suami buka rumah. Disangkanya hantu, dibacakannya ayat kursi, tak pergi-pergi. Apa maknanya? Gara-gara orang tidak sanggup menerima perubahan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengikat dua makhluk ini dengan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Siap menerima dia, maka siap dengan segala perubahannya. Allah taala mengumpamakan hubungan laki-laki dengan perempuan ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki dan laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Macam mana bentuk pakaian? Pakaian menutupi. Maka kalau ada pakaian yang tak menutupi, dia bukan pakaian. Apa namanya? Aksesoris. Laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Segala kekurangannya dia tutupi. Dan perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Tapi pakaian tidak keras. Pakaian lunak. Dia menutupi tapi lembut. Pakaian yang keras bukan pakaian. Apa namanya? Baju Robocop. Besi. Kaku. Baju besi. Perempuan hubungan dengan laki-laki seperti pakaian, menutupi segala kekurangannya. Panas terik ditutupi oleh pakaian. Dingin, membeku ditutupi oleh pakaian. Maka ketika kita hidup bersama dengan pasangan, layaknya pakaian yang melindungi, yang mengayomi, yang memberikan ketenangan. Maka disitulah menemukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ad-dunya mata'. Dunia ini penuh dengan keindahan. Ad-dunya mata'. Dunia ini penuh dengan kenikmatan. Wa khairu mata'iha. Sebaik-baik kenikmatan itu adalah al-mar'atus salihah. Perempuan yang salihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang berada di samping perempuan yang salihah, maka semua dunia ini sudah menjadi miliknya. Sementara apapun yang dia punya kalau tidak ada yang salihah, maka dia pun akan merasa sunyi di tengah keramaian, merasa sepi di tengah keramaian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Tunkahul mar'atu, perempuan dinikahi li arba', karena 4. Karena apanya? Yang pertama manusiawi. Kalau ada orang tidak setuju dengan ini, maka dia tidak manusia. Nabi mengatakan yang manusiawi, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Yang pertama limaliha, karena hartanya. Sebenarnya yang mau sama saya ini banyak Pak Ustadz. Kata seorang laki-laki yang zaman mudanya dulu adalah idola orang. Dulu banyak yang mau saya nikahi. Kenapa jadi dengan dia? Karena kebun kelapa sawit bapaknya lebar. Berapa hektar? Tak banyak Pak Ustadz. Sejauh mata memandang. Limaliha, karena hartanya. Manusiawi, normal. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan. Tengku, ningrat, darah biru, orang mulia, keturunan alim ulama, anak raja di raja. Wali hasabiha, hasab keturunan. Memang dicari orang. Yang ketiga, wali jamaliha. Mimnya mesti panjang. Jamal, cantik. Kalau tak pakai alif, jamal, onta. Wali jamaliha, karena cantiknya. Manusiawi. Menikah karena harta, manusiawi. Menikah karena suku, manusiawi. Menikah karena cantik bentuk rupa, manusiawi. Tapi kata Nabi, jangan kau pandang karena yang 3. Kalau kau nikahi dia karena harta, harta akan binasa. Kalau kau nikahi dia karena suku, berapa banyak orang yang dikeluarkan dari suku karena melanggar pantangan suku. Kalau kau nikahi dia karena
Rupa akan berubah, rupa akan berganti seiring dengan perputaran zaman. Tapi kau nikahilah karena yang keempat. Apa itu? Walidiniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Taribat siadaka, maka kau akan selamat. Pandang karena agamanya, maka kau akan selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang tak boleh mencari 4 kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sehari-hari mengajar di kampus Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Jadi datanglah mahasiswa saya. Pak, ingat Bapak dengan saya? Ya, saya ini mahasiswa Bapak dulu. Saya sudah tamat kuliah, Pak. Alhamdulillah. Sudah bekerja, alhamdulillah. Tapi belum menikah, na'udzubillah. Terus apa mau tunggu lagi? Dulu kan Bapak pernah menyebutkan perempuan yang sempurna itu 4. Karena hartanya, karena sukunya, karena cantiknya, karena agamanya. Bisa tak Bapak carikan yang ada 4-4-nya? Saya bilang kalau ada 4-4-nya, ngapa saya kasih ke kamu? Dia mau cari kesempurnaan. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tengok bunyi hadis itu. Kalau kau tak dapat 3 nih, fazfar bidzatid din. Kau carilah karena agamanya, taribat yadaka, maka kau akan selamat. Kenapa agama? Apa sebab agama? Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang. Dari tulang apa? Tulang yang paling bengkok di badan manusia. Tulang belakang bengkok tapi bisa lurus. Ada tulang yang bengkok tak bisa diluruskan. Idza akhadta aqamtaha kasartaha. Dia bengkok. Kalau kau paksa untuk lurus, dia akan patah. Kalau kau luruskan, dia akan patah. Kalau kau ikutkan, kau akan bengkok. Serba salah. Mau diluruskan, patah. Mau diikut, bengkok. Berapa banyak laki-laki bengkok gara-gara mengikutkan tulang yang bengkok ini. Bengkok dia. Lalu bagaimana mempelajarinya? Belajarlah kepada tuan-tuan guru. Belajarlah kepada alim ulama. Orang yang sudah lama banyak makan asam garam pernikahan. Maka malam ini saya tidak pula menasihati pernikahan. Kalau saya lah cerita nasihat pernikahan, apa kata ayahanda Tuan Khalifah Umar? Ananda Abdul Somad pula cerita nikah. Baru berapa jam dia menikah? Apa maknanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza akhazta aqamtaha." Kalau kau luruskan dia akan patah. Tapi kalau kau ikut kau akan bengkok. Lalu bagaimana? Pandai-pandailah. Jangan ikut betul, jangan terlalu luruskan betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, kau pandanglah karena agamanya, maka kau akan selamat dunia akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan daripada pernikahan ini? Seringkali orang barat memahami pernikahan itu hanya ikatan. Kumpul kebo 15 tahun, anak sudah sekolah, baru dia menikah di gereja ramai-ramai. Hanya sekedar seremonial. Dalam Islam tidak. Akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Hai laki-laki, hai suami, kau sudah mengambil mitsaqan ghaliza, ikatan tangan yang amat sangat kuat. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang dulu haram kau tengok, yang dulu haram kau bayangkan, yang dulu haram kau lakukan, sekarang sudah halal. Dengan apa? Bikalimatillah. Aku terima nikah si fulanah binti fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka yang sudah disebut atas nama Allah Subhanahu wa taala mesti mengikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Saat itu seorang laki-laki bukan saja menerima seorang anak perempuan dari bapak kandungnya, dari walinya, tapi saat itu dia sudah mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah katakan pada dia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan istri. Istri, ahli itu istri. Habis beristri baru ada keturunan. Baru dia katakan wa ahlikum, dan ke bawah nara, dari api neraka. Saat itu dia sedang menggenggam bara api neraka. Kalau tidak dia jaga baik, ini akan membakar kulitnya, membakar tulangnya, membakar